لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rania Zubaidi, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Menurut terminologi, masjid diartikan sebagai lahan yang kepemilikannya bersifat umum dan tidak pribadi, yang dijadikan sebagai tempat khusus untuk ibadah. Kepemilikan masjid dipandang sebagai milik Allah dengan tujuan sebagai tempat sholat 5 waktu. Dan alhamdulillah di negara kita Indonesia ini telah banyak masjid-masjid besar. Ada Masjid Al-Jabar dan ada masjid yang lainnya juga. Dan ada masjid di Jambi juga. Ada Masjid Agung Al-Falah dengan julukan 1000 tiang dan banyak lagi yang lainnya. Dan inilah penjelasan tentang shaf salat di dalam masjid, yang banyak tiang-tiangnya atau yang dekat dengan tiang. Berdasarkan riwayat Ibnu Hibban, hadis dari Rasulullah, dulu pada zaman Rasulullah SAW, kami dilarang membuat shaf di antara tiang-tiang. Kami jauhi tiang-tiang itu. Dulu pada zaman Rasulullah SAW, kami dilarang membuat shaf di antara tiang-tiang, dan kami jauhi tiang-tiang itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Shu'aib Al-Arnaud. Di antara yang sangat ditekankan dalam Islam adalah menyambung shaf dalam berjamaah sholat, hingga Nabi SAW memberikan janji yang baik bagi mereka yang menyambung shaf, dan sekaligus janji yang buruk bagi mereka yang memutuskan shaf. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan menyambung, dan siapa yang memutus shaf, maka Allah Ta'ala akan memutuskannya. Hadis Nasa'i 827 dan disahihkan oleh Albani. Dalam riwayat lain dari Abdul Hamid bin Mahmud, seorang tabi'in, dulu bersama Anas bin Malik, lalu kami sholat di belakang seorang gubernur, lalu mereka menjadi makmum, mendorong kami sehingga kami berdiri dan sholat di antara dua tiang. Anas mulai mundur dan mengatakan, kami dahulu pada zaman Rasulullah SAW menjauhi ini, sholat jamaah di antara dua tiang. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagi jamaah yang shafnya terputus tiang, yang dilakukan adalah yang pertama, jika jarak antara dua tiang itu panjang, misal tiang pertama mendekati ujung kanan shaf dan tiang kedua mendekati ujung kiri shaf, maka jamaah yang di ujung shaf yang terputus tiang pindah ke belakang. Yang kedua, jika jarak antara tiang itu pendek, maka semua jamaah mundur ke shaf belakang. Yang ketiga, jika masjidnya sempit sehingga semua bagian masjid harus diisi jamaah, dibolehkan bagi makmum sholat jamaah di antara shaf karena ada hajat. Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang hukum sholat di antara tiang, dan beliau menjawab, sholat di antara tiang hukumnya boleh jika ruang masjid itu terbatas. Namun, apabila kondisinya luas, maka tidak boleh sholat di antara dua tiang, karena hal tersebut memutus shaf sholat jamaah. Dan itu hanya berlaku untuk makmum sholat jamaah. Aturan di atas hanyalah berlaku untuk mereka yang sholat berjamaah karena alasan memutus shaf. Sementara yang sholat sendirian atau sebagai imam boleh sholat dimanapun di dalam masjid. Wallahu a'lam. Sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah, dan jika ada salah, hilaf, semuanya dari saya pribadi. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحباب